Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dalam bahasa Batak dikatakan, buboto doa ka ulaumu atau nungahu padiri di jolom pitu naung ukap na sobolas hicuon ni manangise ayatik pe gugom irado tihodo hatakku dang diswada hoko kuaraku. Sampai di sana firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nats pagi hari ini ditujukan kepada jemaat Philadelphia dan tentunya ditujukan juga bagi orang-orang percaya kepada kita hingga hari ini. Kepada jemaat Philadelphia, Tuhan Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Engkau tidak menyangkal namaku. Menurut William Barclay, bahwa gereja Philadelphia yang terletak di negara Turki adalah sebuah gereja yang masih muda. Karena kota Philadelphia sendiri tidak terlalu tua dibandingkan kota-kota lain yang di sekitarnya. Jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang mendapatkan penilaian yang sangat baik dari Tuhan, meski secara kuantitas tampak kecil, sangat sederhana dan minim secara ekonomi. Tuhan memuji mereka. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang relatif kecil ketimbang 6 jemaat lainnya yang disebut dalam kitab Wahyu. Ini juga karena kota Philadelphia adalah kota kecil yang penduduknya relatif sedikit. Kota ini merupakan satu jalur gempa, jadi jarang ada orang yang mau menetap di kota ini. Namun karena letaknya yang sangat strategis, kota ini menjadi sentral atau pintu dari penyebaran budaya Yunani di wilayah timur Laut Asia. Tuhan memberikan apresiasi kepada jemaat di Philadelphia karena jemaat ini menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan. Jemaat Philadelphia menundukkan diri mereka di bawah ajaran firman Tuhan yang benar dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saat itu firman Tuhan adalah tiap ajaran para rasul yang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Selain itu, mereka juga disebut sebagai jemaat yang tidak menyangkal Tuhan. Dicatat dalam ayat yang ke-9 bahwa ada kelompok jemaat iblis yang hadir di tengah-tengah jemaat Philadelphia. Mereka bukan hanya mengajarkan ajaran yang anti-Kristus, tapi juga memberikan pencobaan dengan menyebarkan fitnah, dusta untuk menjatuhkan jemaat Philadelphia. Namun jemaat Philadelphia tetap setia mengikuti Yesus yang diberitakan oleh para rasul. Di sini Tuhan memberikan pujian atas kesetiaan jemaat Philadelphia yang tetap tunduk pada firman Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan Yesus. Meskipun mereka mengalami pencobaan dan penganiayaan karena kesetiaan mereka. Di sini kita belajar, walau jemaat Philadelphia adalah jemaat yang kecil, tapi mereka tetap setia dan tunduk pada firman Tuhan dan tak berani menyatakan iman mereka sebagai pengikut Kristus. Untuk setia
memang sulit. Ini kabar buruknya. Tapi Tuhan pasti menolong dan memberikan kekuatan agar kita bisa setia padanya. Dan ini adalah kabar baiknya. Saudara, Bapak Ibu Natsini mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, Tuhan adalah omniscience. Tuhan adalah maha tahu. Tuhan mengetahui segala yang terjadi dalam kehidupan kita dan senantiasa mengasihi dan memperhatikan kita. Tuhan mengetahui apa yang terjadi kepada jemaat Philadelphia dan Tuhan tidak pernah mempersalahkan bagaimana kekuatan kita. Yang terpenting, Tuhan tahu hati kita mencintai Tuhan dan mau mengerjakan apa yang Tuhan beri. Tuhan tahu kita setia dan tidak menyangkal Tuhan. Tuhan membuka visi dan kesempatan. Dan Tuhan memimpin mata kita melihat masa depan. Yang kedua, firman Tuhan mau menyapa kehidupan kita. Ada 5 janji Tuhan yang diberikan kepada jemaat yang setia. Seperti jemaat Philadelphia. Dan janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya, yang setia, yang menuruti firman-Nya. Dan tentu kepada orang yang berani menyatakan iman sebagai pengikut Kristus. Yang pertama dikatakan, aku telah membukakan pintu bagimu. Janji ini menyatakan bahwa jemaat Philadelphia diperkenankan Allah menjadi saksi hidup dari Tuhan Yesus. Bagian pintu orang bisa masuk ke dalam dan melihat kehidupan mereka. Dan kemudian melihat Tuhan Yesus. Hanya orang yang setia menuruti firman Tuhan dipakai Tuhan menjadi saksinya. Tuhan akan membuka jalan yang terbaik dalam setiap pergumulan hidup kita. Karena Tuhan membukakan ada 2 arti. Yang pertama, Tuhan buka tidak berarti akan selalu sukses. Tuhan buka itu berarti kesempatan. Tuhan tidak menjanjikan kita akan sukses dan berhasil di situ. Yang Ia janjikan adalah Ia akan memberikan kekuatan dan iman yang teguh untuk menjalani setapak demi setapak. Yang kedua, Tuhan buka tidak berarti semua akan berjalan dengan mudah dan lancar. Seperti apa yang kita pikirkan. Yang Tuhan buka tidak selalu hal yang kita interest, yang kita inginkan. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang kita rasa tidak sesuai dengan beban kita, tapi Tuhan katakan, aku buka. Waktu kita masuk dan menjalaninya, di situ kita belajar apa yang namanya bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan buka itu menjadi satu kesempatan bagi kita. Janji Tuhan yang kedua bagi orang yang setia dikatakan, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu pada ayat yang ke-9b. Yang ketiga dikatakan, aku akan melindungi engkau dari pencobaan pada ayat yang ke-10. Dan yang keempat dikatakan, akan kujadikan saku guru. Janji yang satu ini berkaitan dengan posisi penting jemaat Philadelphia menjadi pilar kebenaran yang tetap kokoh. Memang sampai sekarang terbukti bahwa jemaat Philadelphia masih tetap eksis. Saat jemaat yang lain sudah tinggal puing dan kisah lampau, Philadelphia tetap berdiri. Yang kelima dikatakan, aku akan segera datang. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu pada ayat yang ke-11. Janji terakhir adalah janji bahwa Tuhan akan segera datang untuk memberi mahkota. Pastilah kesetiaan untuk menuruti firman Tuhan dan kesetiaan untuk tetap berani menyatakan iman akan diikuti dengan buah abadi, yaitu mahkota dari Allah sendiri. Yang menarik di sini bukan mahkotanya, tapi siapakah yang memberikan mahkota itu, yaitu Allah sendiri. Melalui
nats firman Tuhan. Pada pagi hari ini Allah mengingatkan kita untuk tetap setia, tunduk dan menuruti firman Tuhan, serta tetap berani menyatakan iman sebagai pengikut Kristus kepada dunia ini. Kita tetap bersandar kepada Tuhan apapun yang kita alami, dan kita tetap percaya kepada janji-janjinya. Hal itu bukan hanya bagi jemaat Philadelphia, tapi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan memimpin kita untuk menjalani hidup ini dan seturut dengan apa yang kita bisa kerjakan. Semuanya bertujuan buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati aktivitasmu hari ini. Dan Tuhan juga menjaga serta menyertaimu. Amin.